Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini sedikit kita akan membicarakan tentang keutamaan melaksanakan puasa sunnah dan puasa yang fardu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halnya puasa sebagaimana kita ketahui bagian dari syariat agama yang kita jalankan. Ada yang sifatnya sunnah dan barangkali termasuk hari Senin ini ada di antara kita melaksanakan puasa sunnah itu sendiri. Dan ini memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa. Maka semua syariat dalam Islam mengundang penasaran para saintis, para ilmuwan, terutama ilmuwan barat. Mereka selalu penasaran, apa sih penting syariat-syariat yang telah diberikan agama Islam ataupun dibebankan kepada umat Islam itu, termasuk ibadah puasa. Maka para pakar medis pun penasaran dengan ibadah puasa yang dibebankan kepada umat Islam itu. Seperti halnya Dr. Yuri Nikolye, direktur bagian diet di Rumah Sakit Jiwa di kota Moskow, negara Rusia, yang pada akhirnya dia melakukan penelitian itu sehingga ketika satu pasien bertanya ke dia, "Wahai Dr. Yuri," dalam statementnya itu dikatakan, pasien itu bertanya, "What do you think is the most important discovery in our time?" Menurut dokter, penemuan apa yang paling besar pada zaman kita ini? Dr. Yuri yang non-muslim dari Rusia itu mengatakan, "In my opinion, the biggest discovery of our time is," penemuan kita yang paling penting pada zaman kita ini adalah, "The biggest discovery of our time is ability to make oneself younger physically, mentally, and spiritually through rational fasting." Dr. Yuri itu menjelaskan kepada pasien yang bertanya ketika ditanyakan penemuan apa yang paling besar pada zaman kita. Dr. Yuri menjawab, penemuan yang paling penting di zaman kita ini adalah kemampuan orang yang bisa menjadi awet muda secara fisik, bisa menjadi lebih baik secara fisik, mentally, dan juga awet muda menjadi lebih baik secara mental, and spiritually, dan juga secara spiritual, secara batiniah. Dengan apa caranya? Dr. Yuri itu melanjutkan through rational fasting. Caranya adalah dengan melaksanakan puasa yang rasional, puasa yang masuk akal. Puasa yang masuk akal seperti apa yang dikatakan Dr. Yuri? Persis dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam, baik Senin, Kamis, ataupun puasa Ramadan. Di mana mereka berhenti makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Aktivitas tidak makan dalam rentang waktu itu dikatakan rational fasting. Itu puasa yang logis, yang rasional, yang masuk akal, dan itu memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Physically, secara fisik yang pertama katanya. Karena memang Nabi telah menggaransikan sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat, kata Nabi. Dan itu kita rasakan. Banyak mungkin di antara kita yang hadir saat ini yang mungkin latar belakang penyakit mah. Sarapan pagi jam 7 harus, sebelum siang, antara siang dan sarapan tadi harus lagi ngemil jam 9.30, jam 10. Itu tidak bisa tidak, kalau tidak nanti keluar keringat dingin. Tapi Ramadan tiba ataupun puasa Senin Kamis, jam 9 tidak makan, jam 10, jam 12, jam 4, justru aman-aman saja. Sumu tasihhu, puasa itulah akan menyehatkan kalian. Maka para ahli medis mengatakan bahwasanya dengan puasa yang kita lakukan itu akan memperkuat imunitas,
daya tahan tubuh kita, dan itulah solusi untuk meningkatkan kesehatan kita. Nabi katakan, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Maka tidak heran ketika Ramadan tiba itu banyak orang yang sakit mah, tapi ternyata Ramadan tiba tidak menjadi penghalang ibadahnya, karena memang syariat itu bukan beban diberikan Tuhan tanpa makna, tetapi syariat itu adalah kebutuhan hambanya itu sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa. Puasa bukanlah beban, tetapi adalah kebutuhan yang memberikan kebaikan banyak untuk kita, baik secara fisik, physically. Kemudian yang kedua, mentally. Dengan puasa itu, kata Dr. Yuri, yang dia itu non-muslim, dengan berpuasa itu bagian dari penguatan mental, karakter, proses dari karakter building. Kenapa? Karena dia melakukan riset, penelitian puasa secara syariat Islam, sehingga dia menyimpulkan dengan berpuasa itu orang karakternya akan semakin baik, perangainya semakin lebih baik, akhlaknya semakin baik. Kenapa? Karena memang puasa itu tidak setakat berhenti makan dan minum saja. Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal maharim wa hadal jar. Kata Nabi, kalau kalian puasa jangan hanya berhenti makan dan minum saja. Kalau berhenti makan dan minum itu namanya diet. Kalau puasa bernilai ibadah itu, kata Nabi, berhenti makan dan minum, kemudian falyasum sam'uka, berhenti telingamu melakukan perbuatan dosa. Wa basaruka, stop aktivitas matamu melakukan perbuatan dosa. Jangan melihat hal-hal yang tidak pantas, jangan menonton tontonan yang tidak pantas, dan itu akan merusak karaktermu. Maka esensi puasa diantaranya stop aktivitas dosa dari telinga, mata, walisanuka minal kadhibi wal maharim. Puasa itu, kata Nabi, berhenti lisanmu berbohong, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan yang merendahkan orang lain. Wa adal jar. Kalau kalian puasa, kata Nabi, baik puasa sunnah ataupun wajib, jangan sampai kalian masih tidak baik dengan tetangga. Jangan aktivitas budaya individumu itu menyebabkan tetangga tidak nyaman denganmu. Maka tidak heran konklusi, kesimpulan yang ditangkap oleh Dr. Yuri Nikoliev itu, puasa itu secara mental itu akan membangun karakter, akan membangun pribadi yang lebih baik. Karena puasa itu tidak hanya sebatas berhenti makan dan minum, tetapi stop aktivitas buruk, stop perbuatan dosa, yang pada akhirnya secara otomatis ini akan membangun pribadi kita yang lebih baik. And spiritually through rational fasting. Yang terakhir, kata Dr. Yuri itu, dengan puasa itu secara spiritual, secara batiniah, itu akan memberikan ketenangan luar biasa. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka luar biasa keagungan syariat agama ini. Tidak beban tanpa makna, tetapi kebutuhan besar dari agama itu yang harus kita jemput dengan ketaatan dan keseriusan dalam menjalankannya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari perbanyak ibadah puasa sunnah kita, dan nanti insyaallah Ramadan pun tiba, kita istiqomah dalam melaksanakannya, karena banyak kebaikan-kebaikan untuk kita dengan ibadah puasa itu sendiri, baik secara fisik, mental, dan spiritual, dan juga secara agama dikatakan la'allakum tattaqun. Allah menyematkan pribadi kita menjadi pribadi yang takwa, dan insyaallah Allah selamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga orang yang takwa itu adalah semua kita yang hadir saat ini, dan mari sama-sama mulai mudawamah membiasakan puasa sunnah, dan kedepannya Ramadan kita tiba, kita laksanakan puasa Ramadan secara sempurna. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Teramat banyak salah dan silap saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.